Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Haldayanti dari kelas 7A dengan mata kuliah BDD. Di sini saya akan menyimak video tentang RESTful API. Di sini saya akan menyimak video yang sudah diberikan di Telegram. Halo teman-teman, selamat datang di course RESTful API, di mana di sini kita akan bahas tuntas ya tentang RESTful. Kalau teman-teman butuh diskusi secara private untuk mengelola pembayarannya, misal seperti itu. Nah, saat kita membuat aplikasi, contohnya belajar online, maka kita akan berintegrasi misalnya dengan payment gateway juga ya, ketika ingin menerima pembayaran dari customer kita, misalnya seperti itu. Atau saat kita membuat aplikasi mobile, aplikasi ini kan akan terintegrasi dengan sistem kita yang terdapat di server contohnya ya, yaitu untuk mengirim data atau mengambil data. Jadi yang namanya integrasi antar aplikasi itu pasti sekarang akan selalu kita temui ya di kasus apapun itu. Oke, secara garis besar ya, terdapat 4 cara melakukan integrasi antar aplikasi ya. Ini saya ambil 4 cara ini dari materi buku Enterprise Integration Pattern ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama itu adalah file sharing ya. Yang kedua itu ada namanya database sharing. Yang ketiga adalah remote procedure invocation. Dan yang terakhir adalah messaging. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari file sharing. File sharing ini merupakan integrasi aplikasi dengan cara berbagi file ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang cara integrasi yang paling mudah ya. Kenapa mudah? Karena kita cukup membuat file ya, dari aplikasi yang pertama misalnya membuat file, nanti aplikasi tersebut filenya diberikan ke aplikasi selanjutnya. Ini masih banyak dilakukan ya. Nah, biasanya aplikasi yang memiliki data dia akan membuat filenya. Contohnya yang banyak dilakukan adalah membuat file Excel, CSV atau dalam bentuk teks atau dalam bentuk JSON. Itu bebas ya, sebenarnya tidak ada aturannya. Dan aplikasi yang akan membutuhkan datanya, dia akan membaca data dari file tersebut ya. Nah, file sharing ini sangat bermanfaat ketika integrasinya dilakukan antar aplikasi yang tidak terhubung secara langsung, atau misalnya berbeda jaringan, atau misalnya aplikasinya tidak online sehingga tidak bisa terkoneksi secara online menggunakan internet contohnya ya. Nah, ini cocok. Jadi nanti aplikasi yang punya datanya dia akan membuat file, nanti filenya kita bawa misalnya ke aplikasi tempat menyimpan datanya, nanti tinggal disimpan di sana gitu ya. Jadi harus berupa file kalau file sharing. Nah, kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi dari aplikasi kita, misalnya aplikasinya namanya client ya, dia akan membuat file. Nanti file ini gimana caranya dibawa ke tempat server, nanti dari server ini yang akan load data dari file ini atau membaca data dari file ini. Jadi seperti ini. Jadi medianya adalah file. Nah, selanjutnya ada yang namanya database sharing. Kalau database sharing ini merupakan integrasi antar aplikasi yang memanfaatkan database atau sistem basis data ya untuk berbagi datanya. Nah, database sharing sangat mudah dilakukan ketika aplikasinya berada di tempat yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Jadi kalau aplikasinya mungkin aplikasi kita ya, kita punya dua aplikasi, dua-duanya di tempat yang sama misalnya, di jaringan yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya database sharing. Kalau misalnya kondisinya tidak terkoneksi, maka kita tidak bisa melakukan database sharing. Yang bisa kita lakukan adalah file sharing ya. Tapi kalau terkoneksi dan bisa connect ke database yang sama, itu bisa menggunakan database sharing ya. Aplikasi hanya perlu menyimpan data ke database, contohnya dari aplikasi kliennya, dan secara otomatis aplikasi yang lain ya yang membutuhkan datanya, dia bisa baca data tersebut langsung dari database ya. Jadi kurang lebih seperti ini diagramnya ya. Jadi dari aplikasi klien contohnya dia akan menulis datanya ke database-nya dan otomatis si server langsung baca dari database. Jadi bedanya ini database, kalau yang sebelumnya file. Jadi ini juga contoh integrasi antar aplikasi. Cuma di sini kekurangannya adalah akhirnya klien dan server akan menggunakan database yang sama. Jadi kalau ada yang melakukan perubahan, contohnya ngerubah kolomnya, ngerubah tabelnya, maka itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dua pihak ini harus diberitahu kalau ada perubahan. Karena kalau sepihak yang melakukan perubahannya, maka otomatis aplikasi yang lainnya akan terjadi error. Yang ketiga, namanya adalah remote
procedure invocation, atau ada juga yang bilang remote procedure call, ya. Nah, remote procedure invocation merupakan mekanisme integrasi antar aplikasi dengan cara membuat yang namanya API, ya. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Nanti kita bahas di materi tersendiri, ya. Nah, API ini bisa digunakan oleh aplikasi lain. Nah, aplikasi yang memiliki data, ya, dia akan membuat API. Jadi yang membuat API itu adalah aplikasi yang memiliki datanya, atau istilahnya yang mau diaksesnya, atau yang mau dikirimkan datanya, contohnya, ya. Dan aplikasi yang membutuhkan akan menggunakan API tersebut untuk mendapatkan data dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Atau kalau saya teman-teman bikin pokoknya siapa yang pasif, ya, diam gitu, ya. Nah, dia yang akan membuat API-nya. Nanti yang mengirim datanya atau ya mengirim datanya ke aplikasinya tersebut, nah dia yang akan bertugas menembak si API-nya. Nah, remote procedure invocation ini merupakan cara yang lumayan sulit sebenarnya, ya. Tapi saat ini sangat populer. Jadi sekarang ini yang paling populer itu adalah remote procedure invocation. Walaupun paling sulit, ya, karena harus membuat dulu yang namanya API, tapi paling populer, ya. Nah, hal ini dikarenakan kalau kita menggunakan remote procedure invocation, integrasi bisa dilakukan dengan cara real time. Jadi saat ada perubahan data, itu bisa langsung dikirim ke servernya, seperti itu. Jadi real time. Kalau misalnya file itu otomatis tidak real time. Database mungkin kelihatannya seperti real time, tapi konsekuensinya adalah kita tidak tahu kapan data itu berubah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kliennya sudah merubah datanya di database, tapi si server dia kan nggak tahu, ya. Jadi akhirnya dia harus melakukan pengecekan secara berkala ke database. Nah, kalau menggunakan API, ketika ada perubahan data, cukup si klien memberitahu ke server menggunakan API, ya. Nah, selain itu, kompleksitas internal data aplikasi tidak perlu diekspos ke aplikasi lain. Jadi kalau dari server, tabelnya bentuknya seperti apapun, ya, tidak perlu diketahui lagi bentuk internal kompleksitasnya oleh si klien. Oke. Kalau digambarkan seperti ini, jadi dari klien itu cukup nembak ke server secara langsung. Jadi tidak perlu media perantara seperti file atau database. Dan ini menggunakan API. Nah, artinya si server ini kalaupun dia memanage datanya gitu, ya, itu sekompleks apapun, klien tidak perlu tahu. Kenapa? Yang klien tahu pokoknya harus mengirim menggunakan API. Seperti itu, ya. Jadi ini remote procedure invocation. Nanti untuk lebih detail kita bahas, ya. Oke, dan yang terakhir ada yang namanya messaging. Messaging merupakan cara integrasi aplikasi yang memanfaatkan aplikasi lain, ya, namanya adalah message broker atau message bus, ya. Nah, aplikasi yang memiliki data akan mengirimkan data ke aplikasi message broker. Dan aplikasi yang membutuhkan data, dia akan mengambil dari message broker. Ini lebih terlihat seperti database sebenarnya, cuma agak sedikit berbeda, ya, antara database dengan message broker. Jadi messaging ini sekilas mirip dengan remote procedure invocation sebenarnya, namun yang membedakan adalah messaging tidak real time. Jadi kalau API atau remote procedure invocation ketika kita nembak dari klien ke server itu real time. Jadi langsung gitu, ya. Artinya kalau misalnya ada respon sukses atau gagal langsung tahu saat itu juga. Nah, kalau misalnya menggunakan messaging itu dia tidak real time. Saya kirim sekarang dari klien, mungkin dapatnya 2 atau 3 detik kemudian dari sisi servernya. Jadi tidak real time, ada istilahnya delay gitu, ya. Nah, jadi kadang butuh waktu sampai data tersebut sukses diterima oleh aplikasi yang menerimanya. Atau sederhananya, kalau misalnya messaging itu prosesnya adalah asinkronus, ya. Sedangkan kalau remote procedure invocation itu adalah sinkronus, ya. Kalau sinkronus intinya ditunggu sampai selesai atau sampai sukses. Kalau misalnya asinkronus itu dikirim nggak ditunggu lagi gitu, ya. Jadi dibiarkan aja.